Nyonya Murni dipersilahkan duduk. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar, tapi orang yang mencintai Nyonya bukanlah ia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian, Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan medan perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya menjawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Pertama, sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya adalah seorang prajurit, seorang pejuang yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Sampaikan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin menikahi saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran Anda. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah Tuan Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf Yang Mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu simpulan. Teruskan, saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar tidak akan begitu aneh. Jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk hidup semati, itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur, Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain, saingannya. Perempuan apa Nyonya sebenarnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain? Penjual mulut manis? Pendusta? Pembohong? Saya keberatan terhadap pernyataan-pernyataan penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pernyataan tadi memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara. Di sini, Saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf Yang Mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. untuk sementara sekian dulu Yang Mulia. Saudara pembela, silahkan. Nyonya Murni, kata Nyonya, Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya hampir
hampir saja bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup dan melupakannya. Tapi saya perempuan. Saya membutuhkan perlindungan dari seorang lelaki. Tidak ada gunanya saya berharap kepada orang yang sudah mati. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Akhirnya, saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat mencintai dia. Karena ia lelaki yang baik dan setia, tidak pernah sekalipun ia berbicara menjelek-jelekkan Anwar. Dan setelah kami menikah pun, ia selalu mengajak saya berziarah ke makam Anwar. Mula-mula, saya mengira saya mencintai dua orang. Tetapi saya salah. Saya mencintai Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Anda? Ia berusaha sekuatnya membuat saya bahagia. Dan saya bahagia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan karena suami Nyonya tidak dapat memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya hanya karena nafsu semata. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tetapi karena percakapan itu hanya dapat dimengerti oleh kami berdua. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Mungkin kata-kata yang Tuhan dengar sama seperti kata-kata yang Tuhan dengar di pasar atau yang Tuhan baca di koran. Tapi setiap kata dibebani rasa suka dan duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan suatu pengadilan untuk menciptakan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan diganti oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang menjadi milik banyak orang. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan ini lebih jauh. Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seseorang yang dipenuhi oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu Nyonya dilamar oleh saudara Bahri dan Nyonya menolaknya. Kata-kata apa yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia sampaikan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya. Nyonya tidak lupa. Yang Mulia, apakah boleh saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Baik, silahkan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan suatu barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Silahkan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi untuk membacanya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda meminta maaf atas ucapan Kakanda yang menggentarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, sehingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu dari antara kami, saya atau Anwar harus mati.
Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia sudah bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada ingin saudara sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilahkan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir kepada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seseorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seseorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang akan saya undurkan untuk beberapa saat.